Saya masuk pada bisnis ini setelah lulus sekolah tahun 88 ya. Jadi langsung ke lapangan sampai sekarang. Waktu itu produknya itu udah windu. Setelah komoditi udah windu mengalami kesulitan teknis ya, karena penyakit yang tidak tertangani, maka awal tahun 2000-an lah, mulai 99 sampai 2000 itu bergeser ke udang faname sampai sekarang. Nah, kita tahu bahwa udang faname itu sejatinya kan bukan strain asli Indonesia ya. Kita masuk pada bisnis yang mulai terbuka, di mana dulu waktu zaman udang itu ada tropical di sekitar Indonesia, ada Indonesia, Vietnam, Thailand ya, Malaysia, terus ada Taiwan ya. Nah, karena faname itu dari Latin Amerika, maka saat ini kompetisi itu dari dunia yang memproduksi udang termasuk Amerika Latin. Ada Ekuador, ada Belize, ada banyak di Latin Amerika yang bisa mengerjakannya. Sehingga pada waktu sekarang bisnis ini sejatinya ya termasuk persaingan yang sifatnya sudah agak global ya. Waktu udang windu itu masih ya sekitar India ya, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, agak jauh dikit itu China ya, di Thailand. Namun karena ini sudah bergeser komoditinya, maka banyak negara yang bisa menghasilkan. Yang itu jadi hal utama yang membatasi produksi di setiap wilayah. Nah, inilah menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana bisa mengatasi hal ini secara bersama-sama sehingga laju kontinuitas produksi itu terus berlanjut. Pada masa-masa sekarang sudah mulai ada peningkatan lahan pembukaan lahan baru ya, di tempat-tempat yang dulunya tidak ada, sekarang jadi ada, seperti Jawa bagian selatan, Pulau Tengah Belitung, Sumatera bagian barat ya, bahkan di Sulawesi sudah sampai ke Manado ya. Nanti itu saya rasa animo pembudidaya udang untuk terus berkarya di bisnis ini ya terus meningkat insya Allah. Penyakit adalah salah satu yang mayor lah ya, yang membatasi produksi di setiap wilayah. Dulu saya ingat saya waktu masih pertama kali memulai di bisnis itu ya, kita dapatkan tuh hambatan di penyakit yang bersifat cuma bakterian saja. Dulu vibriosis ya, udang windu itu kakinya putus-putus, ekornya itu boroan ya, hanya itu saja. Berlangsung beberapa saat sampai kemudian faname itu datang tahun 2000, kira-kira ya sekitar 99 sampai 2000 kita semua beralih ke sana. Awal mulai dijalankan faname pun seperti menuai rezeki yang berlimpah ya, karena penyakitnya belum ada. Bahkan diklaim sebagai udang yang tahan banting katanya ya. Sampai kemudian mulai tahun 2006 itu ada mulai penyakit virus datang, ada Mio, ada waktu itu ada Taura ya, Taura sindrom virus TSV, sekarang sudah tidak muncul lagi. Terus IMNB, white spot ya, dikontrol virus di Indonesia ini sudah mulai agak lebih mudah karena sistem teknologi untuk mendeteksi keberadaan virus di usia dini atau di awal-awal serangan itu ada, itu sudah bisa diketahui. Nah, kita butuh sistem reporting yang real time. Teknologi sudah ada sekarang. Nah, ada WhatsApp ya, ada internet, ada sistem pelaporan yang memungkinkan untuk tidak perlu di lokasi.
Sehingga kegiatan bisa berjalan sebagaimana kita inginkan, dipantau dari kantor ya. Jadi agen kita yang di lapangan itu bisa mereport secara real time dari waktu ke waktu kepada pusat. Maka itu bisa dilakukan pemantauan melalui satelit untuk bisa memberikan keputusan-keputusan yang tepat apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana cara mengantisipasinya. Udang itu adalah komoditi yang secara tasty, rasa itu diterima oleh banyak masyarakat dunia. Terus dia juga menjadi sumber protein yang baik ya. Ada dua persoalan yang mungkin hari ini perlu terus dicari celahnya untuk kita bisa memenangkan itu adalah keberhasilan dalam produksi yang itu memenangkan persaingan dalam pasar global. Ini penting ya, jadi tantangan kita dari situ sekarang. Untuk para pemula ya, saya rasa terus saja itu belajar ya, karena bisnis ini unik ya. Dibilang mudah, ya ada sulitnya. Dibilang sulit, ya banyak mudahnya. Dan ini menarik, karena kalau ini mudah, maka persoalan bergeser dari produksi ke market. Tapi ada sulitnya, sehingga produksi kita tidak restriksi, tidak terus serta-merta melimpah ruah produksi itu. Nah, yang begini ini perlu dihitung ya. Dan itu mengenai konsumsi ya, nilai itu. Konsumsi udang di Indonesia itu masih jauh-jauh sekali. Pasar domestik belum dikerjakan. Kalau umpamanya daya konsumsi Indonesia satu orang misalkan satu tahun 1 kilo saja, satu orang 1 tahun 1 kilo, anggaplah penduduk Indonesia 350 juta ya, maka ada 350 juta kilo, artinya ada 350.000 ton dikonsumsi oleh masyarakat. Ini 1 tahun, satu orang makan udang 1 kilo ya, jadi 1 hari cuma berapa potong tuh. Itu kita sudah tidak perlu, mungkin ya, ekspor sudah menjadi hal yang nomor 2, dikonsumsi sendiri sebagaimana sekarang Cina lakukan. Net impor karena kebutuhan domestiknya itu lebih tinggi daripada yang bisa diproduksi. Nah, kapan Indonesia itu terjadi? Ya kita perlu sosialisasikan. Toh sekarang harga udang itu juga tidak berbeda jauh dengan sebangsa daging sapi atau daging ayam bahkan. Tetap menarik ya, jadi masuklah sini ya, belajarlah ya, karena memang tantangannya banyak. Dibilang mudah ya ada sulitnya, dibilang sulit ya ada banyak mudahnya ya. Sehingga yang diperlukan adalah talenta, keseriusan, dan memang menyenangi kita.